Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Madikna dari Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas B dengan NIM 14056230068, dan hari ini saya akan mengulas tentang program makan bergizi gratis di sekolah. Nah, dalam perjalanan panjang pembangunan pendidikan di Indonesia, salah satu tantangan terbesar sekarang itu bukan hanya soal kurikulum atau kualitas guru lagi, tetapi hal yang lebih mendasar adalah tentang masalah gizi anak di sekolah. Bayangkan, seorang siswa datang ke sekolah dengan perut kosong karena dia tidak terbiasa sarapan atau ada kendala ekonomi yang membiasakan dia tidak sarapan. Ia sulit fokus, cepat lelah, dan sulit menangkap pelajaran di sekolah. Tapi di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu atau yang sudah biasa sarapan, bisa sarapan lengkap, membawa bekal bergizi, dan belajar dengan penuh energi. Kesenjangan inilah yang selama bertahun-tahun memperlebar jarak kualitas pendidikan antar kelompok sosial di Indonesia. Nah, berdasarkan data survei Status Gizi Indonesia atau disingkat sebagai SSGI pada tahun 2024, relevansi stunting nasional masih mencapai 19,8%, yang artinya hampir 1 dari 5 anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Selain stunting, masih ada masalah anemia pada anak usia sekolah sebesar 25% dan gizi kurang pada 10% anak. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada kemampuan belajar, perkembangan otak, dan juga daya tahan tubuh peserta didik. Nah, melihat kenyataan itu, pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis atau yang biasa disingkat sebagai MBG. Nah, sebagai salah satu kebijakan unggulan nasional di bidang kesejahteraan dan pendidikan, program ini mulai dijalankan secara bertahap pada tahun 2025. Dengan target awal mencakup 3 juta penerima manfaat dari 26 provinsi, dan ditargetkan meningkat hingga 17 juta anak sekolah dan balita pada akhir tahun. Dalam kurun 9 bulan pertama implementasi, data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang disingkat sebagai Kemenko PMK mencatat program ini sudah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat, termasuk siswa SD, PAUD, ibu hamil, dan juga balita. Nah, tujuan utama program ini bukan sekedar memberi makan gratis, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi anak di sekolah. Logikanya adalah anak yang cukup gizi akan lebih fokus, jarang absen, dan punya energi yang lebih untuk belajar. Nah, di sisi lain, program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal karena bahan pangan yang diambil itu dari petani, peternak, dan UMKM sekitar sekolah. Dengan demikian, MBG tidak hanya kebijakan pendidikan, tetapi juga strategi ekonomi rakyat. Namun, di antara kebijakan dan kenyataan di lapangan, selalu ada jarak yang perlu dikritisi. Dalam tahap awal pelaksanaan, banyak laporan menunjukkan tantangan implementasi MBG yang tidak bisa diabaikan. Seperti beberapa sekolah di daerah urban melaporkan pelaksanaan program berjalan baik. Siswa menerima makanan bergizi seperti nasi, lauk hewani, sayur, buah, dan susu. Akan tetapi, di beberapa daerah pedesaan dan terpencil, menu sering tidak sesuai dengan standar gizi. Bahkan terkadang hanya berupa karbohidrat tanpa lauk bergizi. Dari sisi anggaran, program ini menelan biaya yang sangat besar. Pemerintah mengalokasikan sekitar 71 triliun pada tahun 2025. Namun, beberapa lembaga memperkirakan total kebutuhan dana itu bisa mencapai 120-170 triliun per tahun jika mencakup semua anak sekolah dasar dan juga menengah. Angka ini memunculkan perdebatan, apakah kebijakan besar ini bisa dijalankan secara berkelanjutan dan efisien, atau justru beresiko membebani APBN tanpa pengawasan yang ketat. Nah, masalah berikutnya adalah tata kelola dan distribusi. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, akses jalan dan fasilitas penyimpangan makanan masih sangat terbatas. Program
Makan bergizi gratis ini di daerah seperti ini menghadapi kendala logistik, mulai dari keterlambatan bahan pangan, kurangnya dapur sekolah, hingga keterbatasan tenaga masak. Akibatnya adalah pelaksanaan tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai pengawasan dan potensi penyimpangan anggaran. Pengadaan bahan pangan dalam skala besar seringkali membuka ruang untuk praktik yang tidak transparan. Sebuah survei dilakukan oleh lembaga Populix terhadap 2.300 responden pada pertengahan tahun 2025 menunjukkan bahwa 71% masyarakat menilai pelaksanaan MBG ini belum sesuai harapan. Sebagian besar responden mengeluhkan distribusi yang tidak merata dan menu yang kurang bergizi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan besar seperti MBG harus diimbangi dengan sistem kontrol, pelaporan, dan partisipasi publik yang kuat agar tujuannya tidak sekadar simbolis saja. Namun di sisi lain, ada juga hal positif yang patut diapresiasi. Di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau mencatat peningkatan kehadiran siswa hingga 5-8% setelah program ini berjalan. Guru-guru juga melaporkan bahwa anak-anak lebih aktif di kelas dan tidak cepat mengantuk seperti biasanya. Hasil penelitian dari UNESCO dan World Food Program atau yang disingkat sebagai WFP di berbagai negara menunjukkan bahwa program makanan bergizi gratis di sekolah dapat meningkatkan kehadiran siswa rata-rata 9% dan hasil belajar 15%, terutama di wilayah miskin dan di pedesaan. Jika diimplementasikan dengan konsisten dan tepat sasaran, maka MBG ini bisa juga memberi efek serupa di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, kebijakan ini juga punya potensi efek ekonomi nih, yaitu menurut Kementerian Pertanian, pengadaan bahan pangan lokal untuk MBG bisa juga membuka peluang pasar baru bagi lebih dari 500.000 petani kecil dan UMKM penyedia bahan makanan. Dengan sistem rantai pasok lokal, MBG dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah, menekan impor, dan memperkuat ekonomi mikro. Namun, dampak ini baru akan terasa jika sistem pengadaan benar-benar berpihak pada produsen lokal, bukan hanya pada kontraktor besar di tingkat nasional. Nah, selain aspek ekonomi ini, MBG ternyata juga menimbulkan perdebatan etis dan sosial. Karena sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan ini terlalu populis karena menekankan kata gratis sebagai daya tarik politik. Namun di sisi lain, banyak akademisi dan praktisi pendidikan menilai bahwa pemenuhan gizi adalah hak dasar anak, sama pentingnya dengan hak atas pendidikan dan kesehatan. Artinya, kebijakan ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut ekonomi, tapi juga dari keadilan sosial dan pembangunan manusia. Lalu bagaimana kita melihat posisi MBG secara keseluruhan? Kita perlu jujur bahwa kebijakan besar seperti ini tidak bisa langsung dijalankan dengan sempurna. Pasti ada fase transisi, uji coba, dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan. Evaluasi berkala sangat penting agar pemerintahan tahu apakah program ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya angka partisipasi. Beberapa ekonom juga menyarankan bahwa MBG diintegrasikan dengan program kesehatan sekolah atau biasa disebut dengan UKS dan pemeriksaan gizi berkala agar manfaatnya bisa diukur secara ilmiah. Di masa depan, keberhasilan MBG tidak hanya akan ditentukan oleh seberapa banyak makanan dibagikan, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan siswa. Sekolah juga tentu harus mendukung dengan fasilitas dapur sehat, tenaga gizi profesional, dan pengawasan bersama antara pemerintah, guru, dan masyarakat. Karena tanpa sistem yang baik, niat baik bisa berubah menjadi beban administrasi. Dengan menutup pembahasan ini, kita juga bisa melihat bahwa program makanan bergizi gratis adalah cermin dari niat besar negara untuk menyehatkan pendidikan. Namun, kebijakan sebaik apapun tetap akan bergantung pada implementasi di lapangan. Dari kebijakan ke kenyataan, perjalanan MBG baru saja dimulai. Jika dikelola dengan transparan, berbasis bukti, dan melibatkan masyarakat, maka program ini bisa juga jadi investasi besar bagi masa depan bangsa.
membangun generasi yang tidak hanya cerdas berpikir, tetapi juga sehat dan kuat menghadapi tantangan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.